Perjalanan rumah tangga Ussy Sulistyawati dengan Andika sangat jauh dari pemberitaan miring dan gosip. Keduanya menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Dan kini, pamor Andika semakin terang benderang dengan adu aktingnya dalam program Lapor Pak yang tayang di Trans 7. Dalam aktingnya itu, Andika selalu membuat tayangan tersebut menjadi ceria dan hidup. Namun siapa sangka, sang istri tercinta ungkapkan jika sikap Andika saat berada di depan TV dengan di rumah sangat jauh berbeda 180 derajat. Lalu seperti apa perbedaan Andika saat berada di depan TV dengan di rumah? Berikut penuturan Ussy Sulistyawati. Emang Andika udah pelawak ya sekarang ya? Iya, sekarang kan Andika kan bisa pelawak. Andika itu aslinya di TV sama di aslinya berbeda 180 derajat. Aslinya tuh rame, aslinya dia tuh pendiam banget. Jadi kalau teman-teman yang udah pada kenal Andika tuh aslinya tuh diam banget. Tapi kalau di TV memang itu kerjaannya, jadi dia rame. Dari dulu, dari zaman masih pacaran gitu. Jadi 180 derajat beda. Andika tuh kayak punya dua kehidupan, dua pribadi yang berbeda ketika di TV sama aslinya. Dia kalau di rumah nggak pernah ngelawak. Ngelawak nggak pernah, tapi sama anak-anaknya sih bercanda, cuman bukan jadi pelawak. Nggak rame, dia tuh nggak bisa ngobrol panjang lebar kalau aslinya. Tapi dari kalau sendiri lebih intinya kayak seperti di TV rame. Yang kayak sekarang aja, apa adanya aja. Kayak di rumahnya. Kayak apa adanya dia aja, mau rame mau nggak rame ya udah suami saya mau gimana. Tapi ngelihat karir dia berkembang banget di lawak gitu. Andika itu orang yang sangat suka belajar ya. Dia tuh ditaruh di manapun dia pasti akan mempelajari. Dia bukan pelawak tapi dia mempelajari. Dia bilang aku tuh nggak bisa melucu tapi aku mungkin bisa melempar umpan yang akan menjadi lucu kalau kata dia gitu. Dan aku ngelihat memang cukup ini ya signifikan banget ya perbedaan dari dulu sampai sekarang dan happy. Kita masukkan juga nggak sih kayak misalnya terkait dia ngelawak-ngelawaknya tayangan-tayangan dia tuh Enggak pernah. Kalau nge-MC dulu ya, kalau ngelawak mah kan aku bukan di dunia lawak ya. mungkin ya Andika kan kemarin sempat musik Polri nggak? Polri enggak lah, itu kan hanya lawakan, semua juga ngerti itu hanya lawakan, enggak serius. Kehidupan berumah tangganya dengan Andika terlihat sangat harmonis disertai dengan kehangatan dan kebersamaan dengan anak-anak. Dan Ussy Sulistyawati pun ungkapkan juga bahwa rasa kompak juga dirasakan saat bersama dengan para sahabatnya, yaitu Nindi, Ola Ramlan, Ririn Ekawati, dan Ashanti, dan juga para sahabat lainnya. Baik-baik aja sama Nindi, baik-baik aja sama Ashanti, baik-baik aja sama Ririn. Sama siapa lagi? Ririn, Nindi, Ashanti, Ola. Berlima. Baik-baik aja. Ada kabar katanya Kak Nindi keluar dari geng. Oh, nggak ada. Kita tuh bukan geng-gengan, kita berteman, bersahabat. Nggak ada geng-gengan dan tidak ada yang keluar, semua baik-baik aja. Ya? Oh pasti saling mendukung. Kan tidak semuanya harus kita tuangkan ke media, tidak semuanya harus kita kasih tahu. Kita lagi ngapain? Enggak lah, nggak semuanya harus kayak gitu. Di luar itu kita semua baik-baik aja. Komunikasi juga masih berjalan. Masih berjalan. Masih kemarin belum lama Nindi dia kan di YouTube-nya tuh ada nyanyi-nyanyi kalau nggak salah. Ayo Neamu nanti nyanyi jadi bintang tamu di YouTube aku. Iya, cuman aku belum bisa karena mau pergi. Ola juga kemarin gitu mau bintang tamu di YouTube-nya dia. Aku belum bisa, pulang dari Amerika ya. Kemarin lagi acaranya Ashanti aku nggak datang yang ulang tahun karena pas Vanessa meninggal. Ya kan? Jadi siangnya itu Vanessa meninggal kayaknya hatiku kurang lega untuk pergi. Terus siangnya kan Mami Ola anaknya ulang tahun juga tuh. Jadi berbarengan kan? Pas aku mau datang tiba-tiba pas mau datang ke Mami Ola, Vanessa meninggal, aku udah nggak bisa ngapa-ngapain. Terus malamnya juga Santi ulang tahun, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi bukan karena nggak datang karena nggak mau, diundang semuanya alhamdulillah. Ririn juga aku nggak datang karena Andika ulang tahun. Ini biar tuntas. Ririn ulang tahun Ririn itu tanggal 11 November. Dia udah tahu kalau pasti ulang tahun dia, aku nggak pernah bisa datang karena Andika ulang tahun gitu. Ussy Sulistyawati pun turut berkomentar jika kondisi Gala semakin membaik pasca mengalami kecelakaan di Tol Jombang, Jawa Timur. Ussy pun mengaku prihatin dengan kondisi Gala yang telah menjadi anak yatim piatu. Selain itu, Ussy pun berpandangan tidak ada kejadian memperebutkan hak asuh Gala. Harapan Ussy Sulistyawati semua proses pengajuan hak asuh Gala bisa diselesaikan dengan baik-baik di internal keluarga Vanessa Angel dan keluarga Bibi Andriansyah. Membaik, alhamdulillah Gala membaik.
Gala makin sehat, makin ceria. Aku juga bawa Saka biar main. Intinya pokoknya kita selalu mendoakan support Gala ya. Karena memang kan kasihan banget dia ditinggalkan orang tuanya. Jadi kita harus memperhatikan, nyayangin dengan tulus gitu aja. Tapi sebagai sahabat, sama Kak Usi melihat Gala diperebutkan hak asuhnya seperti apa sih Kak? Nggak ada yang memperebutkan, nggak ada yang memperebutkan. Nggak ada yang memperebutkan, semuanya pasti baik-baik aja, kita doain aja lah, nggak ada yang memperebutkan, baik-baik aja semuanya ya. Hal serupa juga diserukan oleh Gus Miftah yang meminta agar segala hal yang berurusan dengan hak asuh Gala dan hak waris dapat diselesaikan dengan baik-baik. Hal tersebut diucapkannya agar masa depan Gala yang kini statusnya telah menjadi anak yatim piatu tetap mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang tulus baik dari keluarga besar Vanessa Angel maupun keluarga Bibi Andriansyah. Jadi begini, selama ada bahasa Al-Quran ayat begini, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Jangan kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Artinya dengan cara yang baik itu adalah dimanfaatkan untuk kesejahteraan si anak yatim. Lagian begini, ahli warisnya si Vanessa sama suaminya itu kan tidak hanya anak, termasuk yang lain. Kan itu ada ahli waris kan banyak. Ahli waris siapa sih yang berhak menerima warisan dari orang yang meninggal? Oh, yang mati ini bapaknya, berarti dia masih meninggalkan istri dan anak-anaknya, saudaranya dan sebagainya. Itu nanti ada aturannya di situ. Oh, ini yang mati ibunya sama bapaknya. Siapakah selain anak yang berhak menerima warisan? Itu dalam hukum waris ada. Jadi sebenarnya rule-nya itu sudah ada, lakukan saja itu. Jadi kalau dibilang ini mutlak 100% haknya anak juga enggak. Karena juga ada hak ahli waris yang lain. Tapi kalau kemudian yang lain mengatakan ya sudahlah untuk perkembangan si anak semuanya. Karena hukum waris itu bisa diatur menggunakan hukum agama maupun hukum adat. Artinya hukum adat itu adalah ya baiknya bagaimana menurut keluarga, menurut ahli waris. Itu boleh-boleh saja. Tidak harus menggunakan hukum waris Islam. Hukum adat pun boleh. Katakanlah anaknya 4 umpamanya. Anaknya 4, ini punya tanah 1 hektar, didum secara adil. Nggak ada masalah, boleh-boleh saja. Tapi ini mengatasnamakan adik untuk adiknya Vanessa, sedangkan adik itu kan masih tanggung jawab orang tuanya. Kita lihat apakah adik itu termasuk ahli waris, termasuk di dalamnya. Kalau memang termasuk di dalamnya, katakanlah, tapi kan pasti beda prosentasenya. Kalau anak prosentasenya sekian, orang tua juga dapat warisan dari anaknya sekian, itu pasti prosentasenya berbeda. Lah kalau ngomong soal itu, pasti prosentase terbesar adalah untuk si siapa namanya anak itu? Si Gala. Prosentase terbesar pasti untuk si Gala. Nggak mungkin untuk yang lain. Artinya kalau toh kemudian mau di manage ya secukupnya saja gitu. Katakanlah ini untuk ini meninggalnya Vanessa dan suami butuh biaya untuk 40 harinya, 7 harinya diambilkan dari situ nggak apa-apa. Tapi jangan sampai saran saya ribut hanya gara persoalan warisan. Kasihan si Galanya. Kewajiban yang paling penting hari ini adalah bagaimana membesarkan Gala, terutama ada masalah pendidikannya. Karena dikatakan bukanlah anak yatim itu yang kehilangan orang tuanya, tetapi anak yatim itu adalah yang yatim ilmu dan budi pekerti. Jangan sampai Gala ini sudah tidak punya orang tua, plus nanti tidak ada budi dan pekerti. Maka kewajiban kita. Dan yang perlu diingat adalah Rasulullah mengatakan ana wa kafil yatim hakata bil jannah. Aku bersama anak yatim itu seperti 2 jari ini di surga. Artinya apa? Berdekatan. Tapi kalau sampai orang makan anaknya anak yatim tanpa hak, itu luar biasa besar dosanya. Maka jangan pernah dilakukan.